Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Dr. Ali dan juga teman-teman semua. Di sini saya Jessica Juliana dengan NPM 011 akan menjelaskan mengenai materi dari BMS Anatomi. Yang pertama adalah GIT System. Kita ke bagian oral cavity. Di dalam oral cavity seperti yang kita tahu itu terdapat frenulum of tongue, di mana frenulum itu merupakan jaringan ikat yang menempelkan gigi atas anterior dengan bibir. Kemudian ada pharyngopalatine arch. Pharyngopalatine arch itu terdiri dari 3 bagian. Yang paling keluar itu adalah palatoglossal arch. Yang kedua itu yang di bagian tengahnya ada pharyngopalatine arch, dan yang bagian paling dalam itu terdapat palatopharyngeal arch. Kemudian juga di dalam oral cavity ada lidah dan juga ada palatum. Palatum itu terbagi jadi dua, ada hard palate dan soft palate. Kemudian selanjutnya itu ada salivary glands. Kelenjar saliva itu ada 3. Kalau yang mayor, yaitu parotid yang paling besar berbentuk triangle atau piramidal, dan juga memiliki saluran keluarnya itu ductus tension dinamakannya. Kemudian submandibular yang memiliki ductus Wharton, dan juga sublingual yang memiliki ductus Bartholin. Di mana untuk jalur exit dari kelenjar parotid ini, seperti pada gambarnya, dia merupakan kelenjar terbesar, itu tuh dia exit melalui gigi M2 atas. Kemudian untuk inervasinya sendiri, kalau dari kelenjar parotid itu tuh CN9 atau glossopharyngeal nerves, sedangkan kalau dari kelenjar sublingual dan submandibular itu CN7 atau facial nerve. Dan kita ke bagian bagian lidah. Lidah itu merupakan organ pencernaan tambahan yang terdiri dari otot rangka dan juga dilapisi oleh kelenjar mukosa. Nah, lidah itu dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu anterior 2/3 dan posterior 1/3. Nah, ini tuh 2 wilayah tersebut dibatasi oleh garis V yang bernama sulcus terminalis, yang di depannya itu ada circumvallate papilla. Nah, di dalam lidah juga terdapat 4 papilla, yaitu ada fungiform papilla, filiform papilla, circumvallate papilla, dan juga foliate papilla yang sifatnya rudimenter. Kemudian di lidah sendiri terdapat 2 jenis otot, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian inervasi motorik dari lidah yang digunakan untuk menggerakkan lidah itu diinervasi oleh CN hipoglossus atau CN12. Kemudian kita ke otot lidah lebih dalam. Yang pertama itu ada otot intrinsik lidah. Otot intrinsik lidah itu terdiri dari 4 macam otot, seperti pada gambar, yaitu ada superior longitudinal, vertikal, transverse, dan juga inferior longitudinal. Nah, tujuan fungsi dari otot ekstrinsik lidah ini itu tuh untuk merubah bentuk dari lidah. Dan inervasi secara keseluruhan keempat otot ini itu tuh diinervasi oleh CN12 atau hypoglossal nerve. Kemudian yang kedua ada otot ekstrinsik lidah. Otot ekstrinsik lidah itu memiliki fungsi untuk merubah posisi dari lidah. Kalau tadi merubah bentuk, ini merubah posisi. Terdiri dari 4 macam otot juga. Yang pertama ada palatoglosssus, itu tuh dia gunanya untuk mengangkat lidah dan juga menggerakkan soft palate. Kemudian ada styloglossus yang gunanya itu untuk mengangkat lidah dan juga menjulurkan lidah ke belakang. Kemudian ada hyoglossus, itu menekan lidah, dan juga genioglossus, itu menekan lidah dan juga menjulurkan lidah ke depan, menarik ke depan. Kemudian untuk inervasi dari otot ekstrinsik lidah ini itu diinervasi oleh CN12 juga keseluruhannya, kecuali palatoglosssus yang diinervasi oleh CN10 atau vagus nerve. Kemudian kita akan ke hard palate. Di hard palate sendiri itu tuh terdapat 3 inervasi, yaitu yang pertama ada nasopalatine nerve. Nasopalatine nerve itu sendiri berasal dari incisive fossa. Incisive fossa ya, itu tuh jadi nasopalatine nerve nantinya akan menginervasi mukosa area anterior karena dia di dekat gigi bagian anterior. Nah, ada greater palatine nerve yang berasal dari greater palatine foramen pada gambar, kemudian yang nantinya dia akan menginervasi sebagian besar mukosa di palatum. Kemudian dan juga ada lesser palatine foramen yang berasal dari lesser palatine nerve yang berasal dari lesser palatine foramen, yang fungsinya itu dia untuk menginervasi mukosa hanya bagian soft palate karena lokasinya dekat soft palate. Kemudian lidah itu disusun dan untuk bagian hard palate itu dibentuk dari 6 tulang ya. Yang paling dominannya itu yang palatine process of maxilla dan juga horizontal plate of palatine bone. Hanya juga dia juga dibentuk oleh 4 tulang lainnya, yaitu intermaxillary suture, kemudian juga ada greater and lesser palatine foramen, ada posterior nasal spine, dan juga ada pyramidal process of palatine bone. Nah, kemudian kita ke soft palate. Nah, di dalam soft palate sendiri itu tuh terdapat 5 otot ya.
Yang pertama tuh ada tensor veli palatini, levator veli palatini, kemudian ada palatopharyngeus, palatoglossus, dan juga musculus uvulae. Nah, sovelit ini berbeda dengan heart palate karena sifatnya itu bisa bergerak dengan bantuan otot-otot yang ada di sekitar sovelit. Dan dia juga merupakan jaringan lunak sehingga mudah digerakkan. Kemudian untuk otot yang tadi disebutkan, tensor veli palatini dan levator veli palatini, itu dia tuh dapat menempel di base of the skull ke palatum. Kemudian untuk palatopharyngeus dia menempel dari palatum ke faring. Kemudian untuk palatoglossus dia menempel dari palatum ke lidah sesuai namanya palatoglossus. Glossus kan lidah. Kemudian ada musculus uvula yang letak itu di midline dan berperan dan berkontribusi dalam pergerakan dan juga pembentukan dari sovelit itu sendiri. Kemudian inervasi dari kelima otot di sovelit itu hampir semuanya diinervasi oleh CN10. Vagus nervanya saja untuk tensor veli palatini itu diinervasi oleh mandibular nerve atau CN53. Nah, kemudian kita ke faring. Di faring sendiri, faring itu merupakan musculofacial structure yang artinya tuh dia tuh strukturnya tuh cuma setengah silindris, nggak sepenuhnya silindris. Kemudian faring juga merupakan rongga yang mana dia itu digunakan untuk dua jalur, yaitu jalur makanan dan juga jalur respirasi. Faring itu memiliki batas atas dan batas bawah. Batas atas dari faring itu ada base of the skull dan batas bawahnya itu CV1, cervicovertebral 1 atau dikenal dengan atlas. Kemudian faring juga terbagi menjadi 3 regio atau daerah ya. Ada nasofaring yang berkoneksi dengan rongga nasal, kemudian ada orofaring yang berkoneksi dengan oral cavity dan juga laryngofaring yang berkoneksi dengan laring. Kemudian juga terdapat beberapa koneksi berupa aperture yang terdapat di dalam faring. Yang pertama ada coana. Coana itu merupakan pintu posterior dari rongga nasal yaitu nasofaring. Kemudian ada oropharyngeal isthmus yang merupakan pintu posterior dari rongga mulut atau laryngofaring, dan juga laryngeal inlet yang merupakan pintu superior dari laryngofaring. Kemudian di faring juga terdapat retropharyngeal space. Apa sih retropharyngeal space? Retropharyngeal space itu merupakan rongga kosong yang dibentuk oleh loose connective tissue yang tujuannya itu untuk memisahkan faring dengan kolumna vertebral. Kemudian kita bahas otot-otot yang ada di faring. Nah, faring itu dibentuk oleh otot skeletal dan juga fasia. Otot di faring terbagi menjadi dua jenis, yaitu otot konstriktor atau bentuk melingkar dan juga otot longitudinal yang bentuknya memanjang. Kita bahas dari yang otot konstriktor pada gambar sebelah kiri. Nah, otot konstriktor itu tuh dia tuh saling menumpuk satu sama lain, saling overlap sehingga bentuknya kayak pot. Kemudian dia tuh memiliki fungsi sebagai konstriksi atau berperan dalam fungsi penggelanan sehingga dia tuh diinervasi oleh CN10 atau vagus nerve. Constrictor muscle juga terdiri dari 3 bagiannya seperti pada gambar ada superior constrictor, middle constrictor, dan inferior constrictor. Kemudian untuk yang kedua itu ada longitudinal muscle. Longitudinal muscle sendiri itu tuh terbagi menjadi 3 juga, yaitu stylofaryngeus, kemudian salpingopharyngeus, dan juga palatopharyngeus. Nah, inervasi dari ketiga otot tadi itu tuh berbeda-beda. Untuk stylofaryngeus itu diinervasi oleh CN9, untuk salpingopharyngeus itu diinervasi oleh CN10, dan juga untuk palato diinervasi oleh CN9. Dan fungsi dari ketiga otot tersebut juga berbeda. Nah, untuk secara umum, longitudinal muscle itu memiliki fungsi memindahkan bolus makanan sepanjang faring menuju ke organ di bawahnya atau esofagus. Kemudian kita akan bahas ke cardiovascular system. Nah, jadi yang pertama dibahas itu adalah aliran jantung. Nah, aliran jantung itu pada gambar kiri ya dimulai dari superior vena cava yang mendapatkan darah di oxygenated blood yang tidak mengandung oksigen sama sekali dari area kepala dan juga upper limb. Kemudian oleh inferior vena cava dari toraks, abdomen, dan juga lower limb, itu tuh darah akan masuk ke dalam atrium dan juga ventricle bagian kanan. Kemudian dari situ darah akan keluar ya ke pulmonary trunk menuju ke paru-paru. Nah, kalau biasanya darah masuk paru-paru itu darah yang tadinya darah kotor atau deoxygenated blood menjadi darah bersih atau oxygenated blood. Nah, kan tadi udah terjadi perubahan menjadi oxygenated blood, kemudian akan dikirim menuju ke left atrium kalau udah bersih. Kemudian dari left atrium dia akan meneruskan ke left ventricle, dan dari left ventricle itu dia akan memompa ke
darah keluar melalui arch of aorta, dan dari arch of aorta nanti darah akan dipompa ke seluruh tubuh untuk memenuhi seluruh asupan O2 yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, pada gambar kanan itu terdapat pembuluh-pembuluh darah besar ya pada jantung yang masuk ke atrium kanan. Itu tuh ada superior vena cava, kemudian ada inferior vena cava, SVC, dan juga IVC ya. Kemudian nanti pembuluh darah besar itu nantinya akan masuk ke masuk sampai right ventricle. Nah, dari right ventricle dia akan keluar ke left pulmonary artery. Kemudian saya juga akan membahas mengenai aliran darah dari otak. Nah, gimana sih suplai darah dari jantung ke otak itu? Jadi ada dua jalur, gambar kiri dan gambar kanan. Dari gambar kiri dulu ya. Jadi dari arch of aorta akan diteruskan ke brachiocephalic trunk. Nah, nanti dari brachiocephalic trunk tuh akan ada cabang right vertebral arteries yang masuk ke transverse foramen dan juga dari cervical vertebrae. Kemudian tadi kan terakhir dari transverse foramen kan. Dari transverse foramen itu nanti akan masuk ke cranial cavity. Nanti kalau dilihat dari inferior view, otak itu nanti ada right dan juga left vertebral artery. Kemudian mereka akan bersatu untuk membentuk basilar artery yang nantinya basilar artery juga akan bercabang ya menjadi posterior dan juga anterior cerebral dan juga communicating artery. Nanti posterior dan juga anterior communicating artery itu nantinya akan bersatu membentuk suatu lingkaran yang dinamakan circle of Willis. Kemudian di jalur kedua itu untuk suplai darah dari jantung ke otak diawali dari common carotid artery yang bercabang menjadi right dan juga left internal carotid artery, kemudian masuk melalui internal jugular canal, kemudian masuk mencapai cranial cavity atau otak itu sendiri. Jadi otak tuh memiliki dua jalur, sehingga misalnya satu jalurnya itu rusak, masih ada jalur lain gitu harapannya. Ini akan dilanjutkan ke lymphatic system. Pertama, lymphatic system itu merupakan sistem organ yang ada dalam makhluk vertebrata dan juga merupakan bagian erat dari sistem sirkulasi dan juga sistem imun tubuh. Nah, sistem limfatik ini tuh terdiri dari saluran limfatik di seluruh tubuh, lymph nodes, kemudian ada lymphatic vessels, dan juga lymphoid tissue. Nah, definisi dari lymph node sendiri itu merupakan suatu struktur yang kecil, berukuran sekitar 0,1 sampai 2,5 cm itu panjangnya. Lymph node juga memiliki kapsul yang berada atau menginterupsi panjangnya lymphatic vessels. Jadi panjang lymphatic vessels itu diinterupsi oleh lymph node itu sendiri. Nah, kemudian lymph node juga mengandung limfosit dan juga makrofag, sehingga dia memiliki fungsi filtrasi dan sistem pertahanan tubuh. Jadi lymph node juga banyak terkumpul di beberapa regio, sehingga lymph node itu banyak dipalpasi ya, sehingga mudah dipalpasi, terutama di daerah aksila atau ketiak, kemudian di daerah groin atau inguinal, di area femoral dan juga leher. Nah, fungsinya lymph node itu menyerang dan menangkap particulate matter dan mendeteksi serta pertahanan tubuh dari antigen asing. Serta dia juga dapat berperan dalam membawa cairan yang berlebih dari jaringan untuk disaring dan dibuang kembali ke area vena. Jadi dia membuang kelebihan cairan gitu menuju ke vena. Sehingga nanti cairan yang kelebihan itu kan kemungkinan saja bisa menjadi bakteri atau infeksi kan. Jadi akan dibuang melalui vena dari tubuh. Kemudian untuk lymph node dari head and neck sendiri, itu tuh superficial lymph node terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu preauricular dan juga parotid nodes, kemudian ada submandibular nodes, kemudian ada juga submental nodes, occipital nodes, mastoid nodes, atau dikenal sebagai posterior auricular node. Sedangkan deep lymph nodes terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu jugulo-digastric nodes dan juga jugulo-omoyoid nodes. Nah, kemudian di cervical nodes ini dia menempel pada internal jugular vein. Sedangkan untuk superficial superior cervical nodes itu akan menempel pada external jugular vein. Kemudian dari kelima superior lymph node ini ada yang melalui superficial cervical nodes. Jadi dua superficial lymph nodes itu yang berwarna oranye itu kan bermuara di superficial cervical nodes. Pada akhirnya juga dia bermuara atau bisa dikatakan menempel di daerah deep cervical nodes. Sedangkan yang 3 superficial lymph nodes itu yang berwarna biru, itu dia akan bermuara langsung di deep cervical nodes, tidak melalui superficial lymph nodes dulu.
Jadi kesimpulannya, seluruh rangkaian lymphatic vessels ini pada kepala dan juga leher akan bermuara dan drainase di deep cervical nodes, karena yang tadi dari superficial lymph nodes nantinya juga akan ke deep cervical nodes gitu. Kemudian dari deep cervical nodes tadi itu tuh nanti di bagian kanan akan bermuara di lymphatic duct bagian kanan, sedangkan yang bagian kirinya itu kepala dan leher akan bermuara di thoracic duct, karena thoracic duct itu sendiri hanya ada di sebelah kiri, jadi dia hanya bisa menjadi muaranya bagian kiri. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dan terima kasih.